sudah bisa terlihat di sini screen sharing-nya, PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Baik, kita mulai ya. Enggak, Pak. Baik, kali ini kita akan kuliah belajar materi tentang bisnis proses mapping atau pemetaan bisnis proses ya. Sebentar, ada yang atau dalam istilah lainnya namanya documentation teknik ya, atau teknik dokumentasi ya. Oke. Nah, cara memetakan proses bisnis ini atau teknik dokumentasi ini ada 4 yang umum ya, walaupun sebenarnya masih ada yang lain ya, termasuk misalnya ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Tapi yang umum adalah flowchart ya. Flowchart sendiri ada 3 jenis, yaitu flowchart dokumen atau dokumen flowchart, yang intinya menggambarkan arus dokumen. Kemudian nanti ada sistem flowchart ya, itu bisa digunakan kalau sudah menggunakan sistem terkomputerisasi ya. Dan satu lagi adalah program flowchart atau flowchart program ya, semacam algoritma kalau di pemrograman ya, Pak. Jadi bagaimana cara program itu berjalan ya. Jadi ada 3 ya. Flowchart itu udah flowchart dokumen, flowchart sistem, dan flowchart program. Kemudian yang kedua ya. Di sini dulu 2 ya. Ini narasi ya. Narasi ini berupa kata-kata ya, sesuai dengan namanya. Jadi seperti misalnya bagian A membuat faktur, nah seperti itu digambarkan dengan tulisan atau teks. Nah yang ketiga ini adalah DFD ya, atau data flow diagram. Ini biasanya digunakan kalau menggunakan perancangan untuk sebuah sistem berbasis komputer ya, karena intinya data. Nanti ada data apa yang masuk ke sistem, ada data yang disimpan atau data penyimpanan datanya, dan outputnya ya. Jadi ini biasanya digunakan DFD ini untuk pembuatan aplikasi. Dan terakhir ini disebut dengan BPM atau Business Process Map ya. Ini biasanya digunakan sebagai jembatan antara non-IT dengan IT ya. Ini sebenarnya lebih praktis menggunakan ini ya. Jadi nanti yang utamanya kita akan pelajari adalah yang flowchart ini ya, dan yang BPM ini. Saya hapus dulu ya. Baik, kita masuk sekarang ke flowchart. Bagaimana cara mengembang flowchart untuk flowchart dokumen. Nah, flowchart dokumen atau dokumen flowchart ini ya, itu menggambarkan antara kelewatan, menggambarkan ini ya, hubungan antara proses dan dokumen ya. Tidak prosesnya, nanti dokumen, kemudian bagaimana flow itu mengalir, arusnya bagaimana mengalir antara proses dan dokumen ini. Jadi intinya, sebentar itu ya, coret-coret. Sebentar ya. Apa tadi? Antara proses ya dan dokumen ya.
proses dan dokumen ya, dan bagaimana hubungan atau arus antara, proses dan dokumen ini terjadi ya. Jadi intinya sih di sini sebenarnya ya, menggambarkan, arus, dokumen. Kemudian ini datanya lebih detail dari DFD ya, dan kemudian ada pemisahan fungsinya jelas. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam sebuah sistem ini tergambar dengan cukup jelas dan secara, terpisah. Nah, kalau yang sudah masuk ke web ya, di situ ada file JMSOL chapter 2 sama PPT dari Rumni ya, itu silahkan cari, simbol-simbol flowchart ya. Ini contohnya sebagian saya tampilkan di sini ya. Ini yang biasa digunakan kalau kita mau menggambarkan dokumen flowchart ya. Ini simbol, bentar, ini yang pertama ya, ini simbol terminal ya, Apa? Oh, ya terminal. ya ini digunakan untuk terminal ya. Ini kalau di sini seperti ini ya, nanti kalau misalnya di template ya, ini bentuknya sebenarnya bukan oval, sebenarnya harusnya seperti ini ya. Nah, Hmm. ya. Nah, bentuk seperti inilah. Kadang-kadang kalau masuk di Word ya, kadang-kadang bentuknya oval seperti ini ya, tapi nggak apa-apa fungsinya. Ini sebagai terminal itu apa? Terminal ini bisa digunakan untuk awal dan akhir program ya. Jadi nanti misalnya di sini tulisnya start ya, mulai atau start ya, mulai atau start, mulai misalnya, atau pakai teks mulai ya, misalnya di sini dalamnya nanti start atau mulai ya. Nah, kemudian ini kalau di sini ya menunjukkan arus atau arah dari awal atau tujuan sebuah dokumen juga bisa ya. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau sebuah dokumen dikirim ke customer ya, jadi pengganti entitas customer-nya bisa menggunakan simbol terminal ini ya. Jadi saya ulangi ya, fungsi terminal ini bisa untuk awal atau akhir sistem atau sistem yang kita buat flowchart-nya atau sebagai pengganti entitas eksternal ya. Nah, kemudian yang simbol yang kedua ini paling sering dipakai ini ya kalau kita menggunakan dokumen flowchart. Ini gambarnya kurang rapi sih sebenarnya, harusnya ini ke sini nih. Ya, ini mungkin waktu menggambarnya agak kepleset ya, jadi bentuknya kurang sempurna. Tapi yang bentuknya gini ya, seperti ini adalah, dokumen ya. Dan juga bisa dibuat untuk membuat simbol atau menggambarkan laporan. Kalau laporan penjualan, ini bisa menggunakan simbol ini. Nah, ini juga sering digunakan ya. Ini adalah untuk, menggambarkan atau menyimbolkan proses manual. Proses manual itu apa? Misalnya menerima laporan penjualan ya, membuat faktur, mencatat, penerimaan kas ya, di proses-proses yang dilakukan secara, manual. Nah, kemudian yang bentuknya segitiga seperti ini ya, ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu dokumen itu diarsipkan ya. Ini nanti ada 3 di sini ya, biasanya simbol di dalam, arsip ini. Ini ada N itu untuk menunjukkan bahwa
diarsipkan secara numerik atau berdasarkan angka. Nanti ada lagi, D ya. D itu berarti diarsipkan berdasarkan, tanggal ya. Jadi nanti di sini ada biasanya diberi huruf lagi ya, itu ada N sebagai tanda bahwa diarsipkan berdasarkan nomor. Jadi kalau faktur nanti ngurut misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau D ini biasanya untuk mengarsipkan berdasarkan, tanggal suatu dokumen. Nah, berikutnya ini simbol untuk menunjukkan catatan akuntansi ya. Itu bisa jurnal, bisa register cek misalnya ya, log maupun, ledger termasuk di dalamnya, kartu utang atau piutang ya. Ya nanti kalau ada catatan, nah simbol ini yang digunakan ya. Kemudian berikutnya kelewatan. Ini jarang dipakai ya, itu untuk menghitung total batch, tapi ini jarang digunakan. Nah, tapi kalau ada nanti perhitungan, misalnya total penjualan harian, bisa menggunakan simbol ini. Nah, ini sering digunakan juga yang ini ya. Nah, on page itu apa nih maksudnya on page connector? Nah, biasanya kan suka dihubungkan tuh misalnya, dokumen ini ya, sebuah dokumen ya katakanlah di dokumen ya gambarnya kurang bagus. Dari bagian A katakanlah ya, dikirim ke bagian, ini ada bagian B, ini bagian C ya. Nah, karena gambarnya sambungnya terlalu jauh ya, kita bisa menggunakan konektor ini ya. Jadi kan ini dokumen ini sebagai pengganti garis, kita gunakan on page connector. Jadi dari suatu dokumen, ini beri simbol lingkaran, kita beri huruf A boleh atau 1 boleh ya. Nah, nanti kalau dikirimkan ke departemen C, gambar lagi dokumennya ya, konektornya dulu ya, A. Nah, ini departemen C ya. Nah, ini, baru dokumennya ya. Jadi artinya on page connector ini sebagai pengganti garis ya, menghubungkan biasanya satu dokumen dengan dokumen lain yang didistribusikan dalam halaman yang sama ya. Ini jangan lupa ya kalau lingkaran on page itu dalam halaman, yang sama ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat flowchart lebih dari satu halaman? Jadi ada satu dokumen dikirimkan ke departemen lain, tapi halamannya di halaman, 2 atau 3. Nah, kita gunakan simbolnya ini, jadi beda ya. Dia ada on page, ada off page. Nah, kalau beda, misalnya ini, A ini ya, dikirim ke halaman berikutnya ya. Jadi jangan menggunakan simbol lingkaran, tapi gunakan simbol yang, bentuknya segi 5 seperti ini ya. Nah, biasanya di sini nanti di halaman awal, itu diberi nomor misalnya, nomornya 2 misalnya ya, itu merujuk ke, halaman 2 biasanya, tapi walaupun bukan 2 boleh, simbolnya juga boleh. Nah, berikutnya ini simbol anotasi atau keterangan ya. Jadi kalau misalnya sebuah dokumen ya, atau ada proses lah, karena simbol ini kan, kalau pakai template atau pakai ini di Word ya, kalau Word sih, suka agak ini ya, kalau diketik dalamnya bisa ikut lebar ya, jadi, bentuknya nggak seragam. Tapi kalau template misalnya terlalu kecil ya, jadi di sini katakanlah, kata-katanya, memeriksa buku cek misalnya ya. Nah, ternyata apa yang kita input di sini, isikan di sini, itu terlalu terlalu sedikit informasinya ya, ada informasi lain. Nah, sebagai pengganti kata-kata di sini, kita boleh gunakan simbol anotasi ini ya. Disilakan di sini, tulis, keterangan yang diperlukan. Jadi yang simbolnya ini ya,
Ini sebagai keterangan tambahan atau anotasi ya. Nah, yang terakhir ya, ini simbolnya juga sering digunakan ya. Ini menunjukkan arus dokumen atau arus informasinya ya. Jadi misalnya dari proses ini ya, ini menerima dokumen, kemudian output-nya berupa dokumen lagi, ini digambarkan dengan tanda panah ya. Cukup jelas lah ya, nanti misalkan pelajari simbol-simbol yang biasa digunakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan flowchart ya. Nah, itu ada video singkat sedikit animasi ya, sudah saya buatkan bagaimana atau pedoman bagaimana menggambarkan flowchart ya. Jadi biasa setelah kita cukup pahami flowchart-nya ya, kemudian setelah ketentuan entitasnya, buat kolom-kolom sesuai dengan entitas yang ada ya. Nah, contohnya di sini ada 4 departemen ya. Ada departemen penjualan, departemen apa ini gudang ya, warehouse, dan satu lagi bagian pengiriman ya. Nah, kemudian entitas itu bisa entitas internal maupun eksternal ya. Internal ini atau dalam perusahaan contohnya seperti ini, departemen penjualan, kredit, dan seterusnya ya. Nah, kalau entitas eksternal contohnya seperti customer ya. Customer tidak banyak tidak banyak aktivitas dalam sistem ya. Jadi kita cukup gunakan simbol terminal ini ya. Untuk customer tidak perlu dibuat kolom ya. Cukup digambarkan dengan simbol terminal ya, dan juga sekaligus sebagai penanda sistem mulai dari sini ya. Jadi sekaligus 2 jalan ya, pengganti entitas eksternal sekaligus juga start-nya sebuah sistem ya. Nah, setelah entitas ini ya, customer kan di sini ke departemen penjualan ya. Apa yang dilakukan oleh customer, misalnya dia mengirimkan order ya. Nah, mengirimkan order ya, ini bisa disingkat ya. Ini misalnya cukup disingkat jadi CO saja misalnya ya. Jadi untuk dokumen tidak perlu ditulis lengkap, takutnya panjang ya, nanti ada misalnya laporan penerimaan barang ya, cukup disingkat saja. Nah, tapi jangan lupa ya kalau kita menggunakan singkatan, jangan lupa di bawahnya diberi keterangan ya. Ya nanti keterangannya misalnya CO itu apa ya, nanti ada LPB misalnya apa ya. Jadi biar orang lain yang baca tahu apa arti singkatan-singkatan yang kita gunakan. Nah, itu dokumen ya, kemudian apalagi? Ini setelah dokumen biasanya proses manual ya. Di sini contohnya menerima order dan menyiapkan sales order ya. Nah, setelah itu ini proses manual ya. Ketika ada proses baik manual maupun komputer ya, ada inputnya ini ya, outputnya, nah ini ya. Jadi sebuah proses itu ada masukannya dan ada keluarannya. Cukup jelas ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, begitu seterusnya lah ya. Ini nanti tadi sampai sini ya. Ini kalau dikirimkan ini udah mulai agak rumit ya. Sebentar ini udah kelewatan satu lagi. Oh iya, kelewatan. Cuma dua file. Jadi seterusnya nanti ini ya, dokumennya didistribusikan ya. Ini sudah mulai cukup rumit ya. Cukup banyak gambar-gambarnya ya. Nah, ini catatan ya. Nah, catatan. Dan di sini bagian kredit setelah menerima sales order nomor 1 ya, atau rangkap ke-1, dia akan memeriksa kredit. Nah,
dengan apa dia memeriksa kreditnya. Di sini ada catatan yang digunakan ya, misalnya catatan, kredit customer. Nah ini ya, ini boleh seperti ini ya, ini kan sama sebenarnya ya, ini sales order rangkap 1, bedanya cuma yang di atas belum ditandatangan, yang kedua sudah diberi tanda tangan ya. Tanda tangan di sini fungsinya sebagai tanda persetujuan kredit oleh departemen kredit. Nah, cara yang kedua ya, biar tidak membingungkan ya, karena kalau seperti ini seolah-olah ada dokumen lain ya, ini namanya sama ya. Jadi kalau di sini SO ya, di sini juga SO ya, ini boleh diberi anotasi yang tadi, keterangan ya. Nah, di sini beri keterangan SO yang telah ditandatangani departemen kredit, kayak gitu ya. Ini namanya tetap, sama SO ya. Nah, itu saya lupa ya, ini kalau ada rangkap seperti ini ya, ini multi dokumen ya, ini, nama dokumennya sales order ya, cuma ini rangkap 1, 2, 3. Ini tidak perlu ditulis, sebenarnya tidak perlu ditulis, nama dokumennya. Tapi yang si rangkapnya ini nomor satunya taruh di atas sebenarnya ya. Ini 1 ya, biar kelihatan, ini 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi sales order-nya cukup yang, ditulis di, bagian paling depan, ya. Itu cara lain kalau mau membuat, multi dokumen atau dokumen yang, rangkap. Nah, jangan lupa ya, ini nanti kalau mengirimkan dokumen harus tulis 2 kali ya. Jadi ini kan dari departemen penjualan ya, yang ini ya. Nanti ketika dikirim ke departemen lain harus digambar ulang ya. Jadi jangan langsung dari sini ya, ini langsung masuk ke proses ya, tapi digambarkan dulu dokumennya ya sebagai tanda bahwa departemen kredit ini menerima dokumen. Ya, baru setelah itu masuk ke, proses. Nah ini, tadi yang sudah saya jelaskan untuk menunjukkan, pengarsipan sebuah dokumen, ya. Jadi nanti jangan lupa ya, setiap dokumen tidak boleh ada yang menggantung ya. Ini, contohnya seperti ini ya, customer order itu akan diarsipkan ya. Customer order, sales order, jadi semua dokumen-dokumen kalau tidak dikirim ke departemen lain, diarsipkan di departemen, bersangkutan ya, contohnya seperti di departemen, penjualan. Oke, ini ada contoh kasus ya. Nah, ini silahkan kita kita coba ya. Kita coba, bagaimana menggambarkan, ini contohnya sebuah, penyangrai kopi ya. Ini saya percepat saja ya, redaksi lengkapnya silahkan dilihat di materi yang sudah saya upload ya. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah kasus ya, salah satu cara untuk memudahkan kita membuat flowchart ya, jadi kita buat dulu, 3 kolom seperti ini ya. Ini kita namakanlah judulnya peta proses bisnis ya. Yang bagian kolom pertama itu aktivitasnya, yang kedua entitas atau bagiannya, yang ketiga dokumen atau, catatan. Contoh misalnya yang pertama adalah membuat, order. Siapa yang melakukan order ini? Ini pelanggan ya. Nah, kalau ada dokumennya sertakan di sini ya, misalnya, customer order. Cuma tadi di kasusnya dia melakukan order lewat, secara daring, secara online ya. Jadi tidak, tergambar secara jelas dokumen yang digunakan dalam kasusnya ya. Kemudian ada aktivitas lagi memproses, order. Siapa yang melakukan? Akuntansi ya. Yang berikutnya memeriksa identitas pelanggan. Siapa yang melakukannya? Misalnya bagian akuntansi ya. Ada dokumen atau catatan yang digunakan? Tidak ya. Misalnya di sini data, di sini saya coba beri tanda tabel dalam kurung ya. Ini untuk menunjukkan kalau sistemnya menggunakan
komputer ya, maka biasanya datanya diambil dari tabel pelanggan. Jadi seterusnya ya, itu cara yang pertama seperti ini ya, boleh menggunakan kolom-kolom seperti ini, atau kalau, tidak ya, nah di sini ya kalau kita dapat, kasus seperti ini ya, jadi misalnya entitas kita beri apa, warna merah ya, garis seperti ini entitas, nih pelanggan ya, akuntansi, apalagi ada lagi nggak, gudang ya. Nah ini untuk menunjukkan entitas misalnya. Nah nanti, apa, aktivitas ya, dengan warna apa, warna hijau ya, melakukan order ya, atau kalau stabilo pakai stabilo ya, apalagi lah, apa, menerima order ya, atau kalau bola juga bentuknya dipisahkan, mana ini lingkaran, ini, persegi panjang ya. Kemudian nanti dokumennya pakai warna apa, warna biru misalnya ya, dokumennya misalnya ini ya, packing list ya. Jadi boleh seperti ini, atau, cara yang seperti tadi ya, membuat, tabel seperti ini. Karena waktunya sekitar 10 menit lagi, saya coba agak cepat saja ya. Ini detailnya bisa dipelajari di materi yang saya upload ya. Nah sekarang bagaimana cara menggambarkannya ke dalam, flowchart ya. Nah langkah pertama setelah kita beri seperti tadi ya, kita pahami sistemnya, kita analisis, kemudian kan ketahuan ya, cuma ada 2 entitas yang terlibat, bagian akuntansi dan bagian, gudang. Nah, entitas eksternalnya berupa, pelanggan ya, 3 dengan pelanggan ya. Jadi yang kita gambarkan cukup 2 entitas internal saja, yaitu, akuntansi dan bagian gudang ya. Nah, setelah kita gambarkan atau kita buatkan 2 kolom, langkah berikutnya, nah kita coba gambarkan ya. Nah, sistemnya mulai dari mana ya? Sistem dimulai ketika pelanggan mengirimkan order atau membuat order ya. Jadi kita asumsikan saja ya, apa, nama ordernya itu berupa CO atau customer order. Nah, jangan lupa ya, kalau ininya singkatan, di bawahnya diberi keterangan ya, apa, apa, keterangan dari, singkatannya apa. Nah, ketika sudah ini ya, sudah mulainya dari mana, nah langkah berikutnya, gambarkan lagi ya. Ini kan input ya, prosesnya apa setelah dokumen, misalnya di sini memeriksa status pelanggan. Tadi sudah digambarkan ya di tabel tadi, datanya untuk memeriksa status ini, sudah muncul, notif ya, 10 menit lagi. Nah, data yang digunakan untuk memeriksa status pelanggannya berupa data pelanggan dan data barang ya. Nah, ini proses ya, inputnya ini maka outputnya juga harus ada ya. Nah, di kasusnya hasil dari memeriksa status ini adalah menerbitkan dokumen yang namanya packing list. Nah, kemudian apa yang dilakukan dengan dokumen packing list ini? Yaitu dikirimkan ke, departemen gudang ya. Jadi ini ya. Nah, datanya ini ya, dikirimkan ke departemen gudang, jangan lupa ya, di sini contohnya menggunakan on page connector ya, dokumennya harus digambar 2 kali ya. Ini prosesnya setelah dokumen apa ya, ada datanya, dokumennya, ini kalau tidak digunakan, halo? Cek, bentar ya, ini keluar. Nah, seterusnya ya, ini bikin dokumen lagi.
Nah, kalau dikirim ke ke pelanggan, ke entitas eksternal juga cukup gambarkan seperti ini. Apakah sudah berakhir di sini ya? Jangan lupa ya, kalau belum berakhir digambarkan sampai di sini, akhirnya di sini ya. Ternyata akhirnya di sini. Ini waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Jadi ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ini materi sudah habis ya. Jadi kalau mau bertanya silakan bertanya, tapi kalau nanti mental, nanti masuk lagi dengan, ID dan ini yang sama ya. Ya, Oke silakan, Pak. kalau ada yang mau bertanya? Pak, Ya silakan. proses pemindahan itu Pak, yang dari nomor 1 ini, dari akuntansi ke gudang, Hmm, ditulis lagi itu kalau berupa dokumen ya Pak, tapi kalau ya. berupa aktivitas nggak perlu kan Pak? Kalau aktivitas kan nggak bisa ditransfer. Ya, jadi kalau Ya. hanya berupa dokumen Mhm. saja. Nah, tapi kalau misalnya dokumennya di situ sifatnya sebagai dokumen pendukung gitu Pak, tetap harus disertakan juga Pak? Maksudnya departemen pendukung itu apa? Misalnya kita mencatat, mencatat faktur misalnya, Pak. Hmm. Nah, nanti, transaksi yang kita bikin di flowchart-nya itu mencatat fakturnya atau yang kita gambarkan si fakturnya, Pak? Dan kalau aktivitas itu kan di departemen akuntansinya contohnya ini ya, Ya, memeriksa status berarti apa yang dia lakukan di bagian akuntansi ini, memeriksa status, pelanggan. Nah kan ya. aktivitasnya tidak bisa ditransfer ke departemen lain. Jadi kalau aktivitas itu apa yang dia lakukan di departemen tersebut ya. Jadi kan yang Mmm, bisa distribusikan itu adalah dokumennya. dokumennya. Iya, nanti tergantung kasusnya ya. Kalau di sini contoh contoh kasusnya cuma satu ya, nanti mungkin saja yang dikirim ke departemen lain lain itu ada bermacam-macam dokumen. Misalnya di sini ada PL nanti ya, ada lagi misalnya di sini surat jalan ya. Jadi tergantung nanti kasusnya ya. Kalau itu maksudnya yang dikirim itu dokumen ya, bisa lebih dari satu kalau maksud, Pak Judin arah pertanyaannya. Tapi kalau kalau karena aktivitas tidak bisa ditransfer ya, karena yang aktivitas itu adalah tugas, departemen tersebut gitu loh maksudnya. Mmm. Jelas nggak? Jadi Pak, flowchart ini tuh kita di atasnya tulis dulu aktivitas kitanya, yang gambarnya bentuk kayak jejar genjang ini. Nah, nanti di bawahnya baru kita Coba kamu dikasih bisa gambar nggak? Coba tunjukin, mmm, coba. bentar Pak. Nggak bisa Mana? Pak. Oh bisa nggak masalah kalau annotation nggak saya batasi. Ada Oh annotation keluar iya, nggak annotation? iya Pak, Sok tunjukin yang mana? yang ini nih Pak, Mana? misalnya ini aktivitasnya memeriksa status. Heeh, Nah, ini kan aktivitasnya ya Pak ya, jadi mmm, kan bentuknya juga si jejar genjang ini. Nah, mmm, nanti di bawah flowchart memeriksa status ini, mmm, kita tulis hasil dari memeriksa status ini tuh output-nya apa gitu ya, Pak, ya, iya, output-nya si PL ini gitu. Tapi kalau misalnya setelah kita memeriksa mmm. output-nya berupa transaksi, nah berarti ininya bentuknya transaksi di sini, nah pindah ke sininya nggak usah dipindah ya, Pak, transaksinya mah ya, Pak, ya? Maksudnya transaksi itu apa? Bentar, biar Mmm, clear. jadi di sini memeriksa, nah di sini Ini, mencatat gitu, Pak. iya, Ya di sini ini, memeriksa. heeh, Nah terus di bawahnya, output-nya kita mencatat gitu, Pak. Atau kita harus menulis dengan detail, Pak, apa yang kita periksa. Nah yang kita periksanya ini kita detailkannya di mana, Pak? Di sininya, pencatatan record akuntansi ininya, atau di bawah sininya, Pak, yang sebagai ini PL ini? coba kamu nggak keluar ininya, tulisannya coba coba saya clear aja dulu. Mmm, Coba bisa nulis ya coba kamu coba lihat biar ini, biar lain juga bisa tahu maksudnya. oh iya, ini nih, Pak, Coba, misalnya kena nggak keluar di tulisannya? sininya memeriksa, misalnya ini memeriksa, dokumen, Eugene belum keluar tulisannya Eugene, Iya, tapi aku ngetik. tapi nggak belum nah muncul. udah, coba, Ah, iya, udah. udah.
Nah, Ya, misalnya di situnya Pak, aku memeriksa dokumen di sininya. ya. Lalu, nah nanti dokumen yang kita periksa diketiknya di sebelah sini kah Pak? Misalnya dokumen yang periksa, sama kita misalnya kita memeriksa cek misalnya Pak, kalau nggak memeriksa giro. Nah Ya. berarti gironya kita tulisnya di sini Pak. Mana di sini kita tulisnya. Enggak kan gironya berarti di sini nih, muncul gironya. Kita Oh, periksa ini kan kalau ini kan sebenarnya berdasarkan maksudnya berdasarkan CO ini ya, dia ya, kan berarti ada sebagian akuntansi ini tahu ada order kan? ya. Nah, berdasarkan order tersebut dia harus ngecek nih bagaimana status status si pelanggan ini, apakah lancar pembayarannya atau tidak kan, Mmm, gitu. Jadi si memeriksa status ini baru bisa dikerjakan setelah adanya CO ini. betul, Jelas setelah nggak? ada dokumen. Iya. Nah, kalau maksudnya tadi saya kaitkan ke pertanyaan Eugene ya, kalau memeriksa giro, berarti dia